muliakan dia, mari kita mau sembah dia. Karena tanpa Tuhan, tanpa penyertaan-Mu Yesus, kami tidak mampu untuk menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan menemani hidup kami, memberikan kekuatan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Karena Engkau ada bersamaku di setiap langkah hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena itu ku puji nama-Mu. Karena itu ku mau memuji Engkau, Allah kami yang agung dan dahsyat. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Karena Engkau baik di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari buka suaramu, naikkan ucapan syukurmu. Lebih lagi puji Dia, lebih lagi naikkan ucapan syukur kita. Penyertaan-Mu di dalam hidupku Yesus. Kami mau bawa pujian yang terbaik Tuhan. Kami mau bawa Tuhan ucapan syukur kami Tuhan masuk ke dalam rumah-Mu Tuhan. Shikana barakata kalashe. Haleluya, terpujilah Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau baik, selalu ada bersamaku, selalu menyertai hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tangan kita, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, amin, perkenanan-Mu ya, amin Tuhan. Teguhkan hatiku, ku percaya Engkau yang
Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Ku percaya Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih kekuatan. Yes, amin Tuhan. Amin Tuhan. Adalah bersamamu. Tiada pernah ku ragukan Tuhan kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku Tuhan. Karena bersama-Mu ku kan melewati semua. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku percaya Engkau yang selalu menolong hidupku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Amin Tuhan. Perkenanan-Mu ya Allah, teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih lagi bersama-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa lewati semua. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih lagi bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Amin Tuhan. Perkenanan-Mu ya Allah, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari saudara ambil waktu untuk engkau melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi-Mu.
tak pernah tinggalkan Engkau. Dia selalu ada bersamamu. Mari melihat sungguh perbuatannya yang ajaib di dalam hidupmu. Mari melihat bahwa Tuhan yang selalu memberi kekuatan, bahwa Tuhan yang selalu menepati janjinya di dalam hidupmu. Jangan pernah engkau ragu, jangan pernah engkau takut. Percayalah engkau tak pernah sendiri, Tuhan selalu menyertai engkau. Terima kasih Yesus. Percayalah bahwa hidupmu ada di tangannya. Dia memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Dia merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. Percayalah, serahkan hidupmu lebih lagi. Serahkan hidupmu lebih lagi. Kada borak kata kata. Ya ada borak kata 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 sekada borak kata kata. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Allah kami, Tuhan kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Shikana mora kata kata she. Terima kasih Tuhan, bersamamu selalu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Shikana mora kata patakala she. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bersyukur Tuhan punya Allah Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin Tuhan. Perkenananmu ya, amin Tuhan. Teguhkan hatiku,
besar berlimpah. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Ditinggikanlah namamu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami siap Tuhan untuk memberikan pujian yang terbaik Tuhan. Pujian yang termegah Tuhan bagimu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita boleh angkat tinggi. Amin. Berikan senyum yang terbaik untuk ke kiri ke kanan. Lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. 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 Kita percaya di saat kita semua rukun sehati, hidup dengan bergandengan tangan, di situ berkat-berkat Tuhan tercurah. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Amin. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Katakan, oh betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun. Amin. Yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana diperintahkan, amin, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lebih lagi saudara naikkan pujian ini. Oh betapa indahnya. Betapa eloknya. Amin. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi sambil lihat kiri kanan, berikan senyum. Indahnya. Amin. Dan betapa eloknya. Amin. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan,
dalam Tuhan. Kita hidup bersehati di sana, berkat-berkat dicurahkan seperti embun dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Amin. Kelurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun. Amin. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi dengan kuat. Oh betapa indahnya. Amin. Haleluya. Di saat kita bersehati, di situ juga akan ada urapan di tengah kita, dan situ diberikan kekuatan yang baru. Amin. Karena Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Amin. Terima janji Tuhan saat ini bagi saudara dan juga bagi saya. Amin. Haleluya. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Allah bagi kita, janjinya untuk kita digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Allah bagi kita, Allah bagi kita. Amin. Siapakah lawan kita? Allah bagi kita, Allah bagi kita. Janjinya untuk kita, janjinya untuk kita. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Oh, oh. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Selalu melindungi, selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Haleluya. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari. Saya rindu untuk umat Tuhan, katakan selalu melindungi. Haleluya. Kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Dari, sekali lagi, dan kita lebih dari pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, katakan haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua
Sekali lagi umat Tuhan ya, nama Yesus. Dengan iman nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus menara. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. Sekali lagi dengan iman. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Saudara sudah melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Sudah melihat kesatuan yang indah dan manis di dalam hidup saudara. Sudah mengalami janji Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Sekarang adalah saatnya kita mau memberikan hati kita untuk melayani Dia. Hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Karena semua adalah anugerahnya dalam hidup kita. Mari saudara, saya persilakan untuk duduk. Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, Kau pakai Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Membawa nama-Mu Tuhan dimasyurkan Tuhan atas seluruh bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, terima kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Biarlah hidup kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan.
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Mari umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu. Mari kita semua berdiri menghadap tahta Tuhan. Mari naikkan pujian ini lebih lagi. Rasakan kasih-Nya mengalir. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar. Terpujilah Tuhan Yesus yang dasar di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan Tuhan semakin hari Tuhan. Jalan kami Tuhan Kau tetapkan Tuhan. Semakin hari kami semakin melihat Tuhan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau Tuhan menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh Tuhan di hati kami yang subur Tuhan. Sebagai tanah yang subur, sehingga Tuhan firman-Mu Tuhan bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar saya mempersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan. Dan juga untuk petugas kolektan. Baik, mari kita bersahati berdoa untuk kolekta hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga mau memberikan yang terbaik Tuhan. Untuk persembahan apa yang kami miliki Tuhan, biarlah Tuhan semuanya dipakai di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk semua pekerjaan-Mu Tuhan diluaskan Tuhan di dalam tempat ini, dalam gereja-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang sudah memberi walaupun dengan segala kekurangannya Tuhan, kami mau selalu memberikan yang terbaik Tuhan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-berkat-Mu tercurah bagi anak-Mu. Haleluya, amin. Good measure, pressed down,
shaking together and running over, yeah. And it will come back to you when you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over, give, and it will come back to you when you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Haleluya, sukacita semua dalam Tuhan, amin. Kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapak terima kasih kami ada di sini, kami umat-Mu, kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, memberikan pencerahan, terang, memberikan arah untuk hidup kami ke depan ya Tuhan. Bahkan untuk memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang. Engkau berfirman, kami mendengar, lembutkan hati kami supaya firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami dan bertumbuh di sana. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saudaraku kita akan melihat apakah nubuat dan berkat dari Yakub untuk anaknya yang ke-11. Yaitu Yusuf ya, jadi tinggal 2 anak lagi. Minggu ini dan minggu depan ya. Hari ini Yusuf, lalu minggu depan adalah Benyamin, anak laki-laki yang paling muda. Haleluya, judulnya hari ini pohon muda yang berbuah lebat. Kita mau mulai dengan membaca firman Tuhan di Kejadian, dibuka saja, kelihatan saudara-saudara? Haleluya, Kejadian 49 mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Inilah isi dari nubuat Yakub buat anaknya Yusuf. Yuk kita perkatakan mulai ayat 22. 1, 2, 3. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. 25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Wow, Yusuf seorang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kita tentu sudah mengenal kisah Yusuf sebelum ini ya. Di awal-awal dulu betapa dia sejak kecil sudah melihat mimpi ya, mimpi yang dari Tuhan. Dia mengalami dia punya berkas itu disembah oleh berkas-berkas dari ayah dan kakak-kakaknya. Itu mimpi-mimpi yang luar biasa. Lalu bagaimana dia diperlakukan buruk sejak masa mudanya oleh saudara-saudaranya. Buruknya luar biasa ya. Dari dia ditangkap, dihina-hina dulu, ditangkap, dimasukkan sumur, lalu dijual sehingga dia harus pindah ke Mesir ya, bukan lagi tanah orang tuanya, tapi jauh dari tanah orang tua di Mesir. Di sana dijadikan budak, bekerja keras, lalu dikhianati oleh istri tuannya, lalu masuk penjara. Ya, saudara,
kita melihat ini anak muda yang penuh dengan penderitaan, tetapi dia telah menerima mimpi sesuatu untuk masa depan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Makanya dia anak yang istimewa. Ya, hari-hari ini kita semua belajar apakah kita anak muda yang penuh dengan tekanan hidup, penuh penderitaan, ketahuilah ada maksud Tuhan ke depan. Apakah kita orang muda sekarang ini yang sedang dalam persoalan yang besar? Ketahuilah ada rencana Tuhan buat kita semua juga ya. Nah, sebelum kita membahas, kita baca dulu beberapa ayat. Kembali berikutnya Yeremia 2 Yeremia berapa ini? 23 ya. Ayat 5. 1 2 3. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sakaria 6 ayat 12, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Jadi saudara, apa yang kita akan bahas dari ayat-ayat ini, kita akan mulai berikutnya. Bagian A, Yusuf. Lanjut. Slide-nya diganti, yuk. Ya. Pertama adalah Yusuf adalah tunas pohon yang berbuah lebat. Pohon di tepi mata air. Jadi Yusuf ini digambarkan sebagai tunas. Tunas itu berarti saudara punya pohon sumbernya ya. Karena ada pohon sumber maka ada tunas. Menjadi pohon muda. Sumber dari Yusuf siapa? Bapaknya tentu ya. Anak sumbernya adalah bapaknya. Nah, bapaknya siapa saudara? Yakub. Yakub itu pribadi yang luar biasa. Kita sudah mengikuti kisahnya. Betapa dia diberkati Tuhan limpah. Hak kesulungan ada padanya. Ya, dia punya kekayaan 2 kali lipat daripada yang umumnya orang dapatkan. Jadi dia sangat kaya raya. Dia juga sangat berhikmat. Salah satunya adalah sekarang ketika dia menyampaikan nubuat-nubuat dan itu benar adanya. Betul-betul terjadi apa yang dia sampaikan. Bukan omong kosong. Jadi apa yang ada menjadi berkat bapaknya itu yang diterima oleh Yusuf. Ya. Jadi ini satu pelajaran juga buat kita bapak-bapak ya. Sebagai bapak ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka berkat itu diterima oleh anak-anaknya. Yakub itu bagaikan pohon besar dan pohon yang berbuah lebat. Itu Yakub bapaknya. Maka lahirlah Yusuf sebagai tunas dari pohon bapaknya. Maka ia pun menjadi pohon muda yang berbuah-buah lebat. Ya. Apa artinya? Siapa Yakub? Yakub ini berbicara tentang Allah sendiri. Tuhan Allah, Allah Bapa, Bapa sorgawi yang limpah dengan segala kekayaan, kuasa dan semua atribut-atribut yang luar biasa. Nah Allah Bapa ini saudaraku melahirkan Tunas. Tunasnya adalah siapa? Siapa? Tunas Bapa siapa? Ya, Yesus Kristus. Jangan ragu-ragu jawabnya. Siapa saudara? Yesus Kristus. Itulah ayat yang tadi kita baca di Yeremia 23 ayat 5 dan Sakaria 6. Ya, bahwa inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas ya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Itu satu nubuat tentang pribadi Yesus Kristus. Ketika dia sudah menang, maka dia mendirikan baitnya. Siapa bait Tuhan hari-hari ini? Kita, gereja ya, yang dikatakan di dalam Petrus, engkau adalah batu-batu hidup yang disusun rapi untuk pembangunan satu rumah rohani, rumah Allah. Amin.
Jadi ini bicara Yusuf, bicara tentang Yesus. Bicara kelimpahan yang Yusuf alami termasuk penderitaannya sebentar, itu juga bicara tentang Yesus Tuhan. Haleluya ya. Jadi kita lanjut di bagian A ini. Yusuf melambangkan Kristus sebagai putra Allah yang merupakan tunas dari Allah yang limpah. Yusuf juga melambangkan Kristus, tunas pohon di sisi mata air. Tadi kita sudah baca ya di Kejadian pasal 49 tadi dikatakan bahwa Yusuf seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Jadi Yusuf pribadi yang tidak jauh-jauh dari sumber kehidupan. Mata air bicara sumber kehidupan. Orang kalau nggak minum mati. Nggak makan lebih kuat daripada nggak minum. Betul saudara? Ya. Air itu bicara sumber kehidupan. Jadi Yusuf itu begitu dekat dengan sumber. Dan siapa sumber dari kehidupan Yusuf, saudara? Siapa sumbernya? Sumbernya Yusuf di zaman Yusuf? Ya, Yakub bapaknya. Tapi ketika dia ada di Mesir, terpisah jauh dari bapaknya, siapa sumbernya? Tuhan sendiri. Setiap kali kalau kau baca ulang, boleh nanti di rumah baca ulang kisah Yusuf sejak kecil sampai dia menjadi raja, menjadi orang yang diangkat oleh Firaun. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia suka berdoa. Betul saudara? Bahkan dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa yang diperbuat Yusuf selalu berhasil. Jadi Yusuf ini tahu benar dia harus dekat dengan sumber. Sumbernya secara fisik adalah ayahnya Yakub. Seorang yang luar biasa. Israel. Sumbernya adalah Yakub. Secara rohani dia pun paham. Sumber kehidupannya adalah Tuhan. Maka dia dekat dengan Tuhan. Dia bagaikan pohon buah-buahan muda yang dekat dengan mata air. Dia tidak mau jauh-jauh dari mata air karena mata air adalah sumbernya. Amin. Saudara mau punya kehidupan yang berbuah-buah, berbuah lebat, mau? Amin. Siapa sumbermu? Amin. Apa yang kita serap setiap hari? Seperti seperti Yusuf, seperti pohon muda ini. Setiap hari yang dia serap adalah sari-sari makanan dari mata air. Yang menjadi sumber kesegarannya, sumber kehidupannya, sumber berkatnya. Kita tentu kalau ditanya mau diberkati pasti mau. Mau berbuah lebat pasti mau. Dan banyak itu janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup Yusuf. Kita pasti mau. Tapi andaikan kita menjadi Yusuf. Apakah kita seperti Yusuf yang dekat dengan mata air? Setiap hari menyerap makanan dari sana. Setiap waktu dia disejukkan dari mata air itu. Dia tidak takut. Makanya ketika Yusuf muda ada di penjara, dihina, dihianati, digosipin, diperkatakan yang tidak dia lakukan. Sudah kerja benar tapi akhirnya di penjara. Semua yang tidak enak itu dia alami. Kenapa dia kuat? Kenapa dia sanggup melewati? Kenapa dia tidak menjadi goyah lalu marah kepada Tuhan? Makin disiksa, makin dekat sama Tuhan. Makin sulit hidupnya, makin dekat sama Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia tidak mau jauh dari sumber air, mata
air. Maka saudara, pelajaran pertama untuk kita semua. Kalau kita mau hidup kita berhasil, jangan jauh dari sumber. Amin. Secara fisik yang masih punya orang tua ya jangan jauh sama orang tua, apalagi musuhan sama orang tua, betul? Orang tua adalah orang yang harus kita hormati. Tapi secara rohani jauh lebih dalam, jauh lebih hebat. Jangan jauh dari Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan tiap hari? Kalau itu mata air, bicara tidak ada waktu yang memisahkan. Karena pohonnya di sana, mata airnya dekat. Bagaimana kita menjalani hidup? Kan kita tidak mungkin datang ke gereja setiap hari, betul? Ya, ke gereja itu rutinnya setiap minggu. Mungkin ketika ada acara tertentu kita bisa ditambah, ya, enggak cuma minggu, ada tambahan waktu lain kita ke gereja. Tetapi apa artinya sumber mata air yang setiap hari, setiap waktu kita dekat dengan itu? Yaitu dalam kehidupan kita, di dalam merenungkan firman dan berdoa. Amin. Amin. Kalau saudara bilang saudara mau diberkati hidupnya, tapi saudara jarang baca firman Tuhan, jarang merenungkan firman Tuhan, jarang berdoa. Berdoa sih tiap hari berdoa, doanya apa ya? Doa makan doang. Itu sangat kurang. Amin. Jadi biarlah kita semua memahami inilah kunci-kunci bagaimana kita dapat mengalami hidup seperti Yusuf. Dekatlah dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari firman Tuhan dan kehidupan dalam doa. Haleluya. Lalu saudaraku, ya di sini dikatakan Yusuf juga melambangkan Kristus tunas pohon di sisi mata air. Ayatnya Yeremia 2 ayat 13 di mana Allah berkata, aku sumber air yang hidup. Lalu ketiga saudaraku, nah ini bagian kita sebagai kalau Yesus adalah tunas pohon, lalu dia tumbuh menjadi pohon muda yang berbuah sangat lebat. Ya, buat kita murid-muridnya, kita ini siapa? Kita adalah ranting-ranting. Sebagaimana yang dikatakan di Yohanes 15, ya, bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dia tunas tapi kemudian dia bertumbuh, dia menjadi pokok anggur yang benar. Dan saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Sama, prinsipnya juga di sini sama. Yohanes 15 ayat 5, kita harus melekat kepada dia. Sebagai pohon kita harus dekat dengan sumber mata air. Sebagai ranting kita harus melekat kepada pokok anggur. Barulah kita menerima kehidupan. Di dalam batin kita ini loh saudaraku. Ya, badan boleh gede, makan banyak. Tapi kalau kita nggak dekat dengan sumber kehidupan rohani kita kehilangan. Amin. Kita merasa kosong. Kita merasa ada sesuatu yang kurang di dalam sini. Ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Nah, itu dia saudara. Karena kita adalah ranting-ranting, maka kita harus melekat kepada dia. Untuk menikmati suplai ilahi yang mengalir dari Allah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, kita suka berdoa, mengucap syukur, berdialog dengan Tuhan, maka kehidupan dari Tuhan itu mengalir dalam kita, memberikan damai sejahtera. Amin. Di mana mau cari damai? Mau di gunung yang tinggi? Mau di lembah? Mau di laut? Mau di darat? Enggak ketemu kecuali engkau dekat dengan Tuhan. Amin. Semua mau lebih dekat dengan Tuhan setiap hari. Amin. Kalau engkau setia melakukannya, engkau dapatkan damai Tuhan. Engkau dapatkan sukacita dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, kekuatan yang baru setiap hari dari Tuhan. Hanya itu saja syaratnya. Dekat dengan dia, melekat kepada pokok anggur, jadi pohon yang dekat dengan mata air.
Haleluya. Sekarang yang kedua. Berikutnya. Dahan-dahan Yusuf melampaui tembok. Haleluya, ya. Ini bicara apa tembok ini saudaraku? Bicara pembatas-pembatas, bicara penghalang-penghalang. Yusuf pribadi yang tidak dapat dihalangi oleh apapun. Itu yang kita belajar dari Yusuf. Kalaupun ada halangan, dia bukannya kabur, dia bukannya menghindar, dia bukannya lari. Kalau ada halangan, dia akan, saudaraku, mencari cara bagaimana caranya aku dapat melewati halangan itu. Bagaimana caranya aku bisa melompati halangan itu. Seperti kita punya lagu, apa itu? Dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Nah itulah pribadi anak-anak Tuhan. Itulah pribadi Yusuf. Seperti itulah juga Yesus Tuhan kita. Bukan pribadi yang mudah menyerah. Bukan pribadi yang mudah kalah. Tetapi pribadi yang tahu ada tembok. Lalu bagaimana aku bisa menaiki tembok bahkan melompati tembok. Amin. Tentu itu adalah ciri-ciri pemenang. Ya. Oh, ciri-ciri orang kalah udah ketahuan. Gampang nyerah, gampang lari, gampang menghindar. Itu ciri-ciri orang yang kalah. Orang yang menang akan mengatasi tembok. Ya, seperti yang diumpamakan di sini, seperti dahan yang terus ya lewati hari-hari hidup, dahannya tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi untuk melewati tembok. Maka itulah saudaraku, apa yang Yesus sebagai pribadi ketika di bumi pun dia melakukannya. Begitu juga Yusuf di dalam segala halangan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Atau halangan yang dilakukan oleh istri Potifar, ya, istri atasannya. Atau halangan-halangan dari juru minum, juru roti yang lupa ketika Yusuf ngingetin, nanti kalau kamu udah dibebasin dari penjara ini, ingat aku ya. Karena Yusuf sudah mengartikan mimpinya. Tapi gak diingat tuh. Ya. Nah saudaraku, ada begitu banyak halangan. Dalam hidup kita juga ada halangan-halangan. Betul? Semua kita alami halangan-halangan. Semua kita punya tembok-tembok di depan kita. Tapi ketahuilah, kita punya Tuhan, Yesus. DNA-nya itu, DNA yang mengatasi tembok. Bukan DNA yang diwariskan kepada kita untuk lari. Amin. Amin semua. Haleluya. Itulah saudara dan saya. Ya, walaupun secara manusia mungkin kita orangnya gampang nyerah. Secara manusia kita orangnya agak males gitu ya. Males berjuang gitu ya. Itu secara manusia yang lahiriah. Mungkin saja kita pribadi seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita mau menyatu dengan Tuhan, lalu kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Seperti apa perbuatanmu? Seperti apa karaktermu Yesus? Maka ubahlah aku serupa dengan Engkau. Amin. Maka kita akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita ini. Dan janji berkat Tuhan itu juga menjadi janji buat kita semua. Haleluya. Nah, kemudian kalau sebagai jemaat Tuhan ya, di situ dikatakan sejak Pentakosta tembok demi tembok didirikan untuk membatasi perkembangan Injil yang diberitakan murid-murid Kristus, cabang-cabangnya. Ya, ketika Pentakosta 3.000 orang bertobat, luar biasa. Lalu banyak mujizat Tuhan nyatakan. Tapi ketika itu semua terjadi heboh saudara-saudara. Ahli-ahli Farisi tentu tidak suka.
Ahli-ahli Taurat tentu tidak suka karena begitu banyak orang bicara tentang Yesus, Yesus, Yesus yang mereka salibkan tetapi bangkit dan terangkat ke sorga. Maka ada banyak intimidasi, ada banyak penindasan-penindasan. Apalagi zaman itu tentara Romawi juga bekerja untuk menjajah orang-orang Israel. Maka banyak pembunuhan dilakukan. Banyak murid-murid Yesus mati, martir. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tentu Tuhan kita bukan Tuhan yang mudah menyerah. Ya, diserakannya lah murid-murid dari Yerusalem. Ada yang tetap tinggal di Yerusalem, tetapi ada yang menyingkir dari Yerusalem ke berbagai tempat. Dilakukan oleh rasul-rasul. Maka kita mengenal hari ini rasul-rasul ada di mana-mana waktu itu. Karena diserakan. Tetapi itulah pekerjaan Tuhan tidak akan pernah mati. Amin. Semakin dihalangi, semakin akan meluas. Itulah ciri-ciri pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi ini. Di mana dihalangi, di mana digencet, di mana ditindas, di mana ada kematian, ada darah-darah orang percaya, maka di situ mujizat banyak terjadi. Amin. Maka pekerjaan Tuhan terus berjalan, pekabaran Injil terus berjalan. Ya, waktu saya masih remaja, sering pembina itu cerita tentang pekerjaan Tuhan di China, ya, itu gereja bawah tanah, ya. Kisahnya menyedihkan, saudaraku. Satu Alkitab mereka itu karena Alkitab kalau kelihatan gede segitu buku, itu pasti diambil dibakar. Dan mereka sangat rindu baca firman Tuhan. Karena tahu dari firman Tuhan, setiap orang percaya setiap hari hendaknya membaca firman, memperkatakan firman, menghidupi firman. Maka mereka berupaya, gimana caranya? Alkitab itu saudaraku kadang-kadang cuma diambil satu lembar untuk satu orang. Bahkan ada kisahnya, satu orang murid Tuhan ini hanya mendapatkan satu ayat firman Tuhan saja. Sisa. Karena dirobek-robek saudara. Supaya jangan musnah semuanya. Minimal ya kamu punya 2-3 ayat. Kamu punya satu lembar. Sampai seperti itu saudaraku. Dan hari ini kalau kita mendengar ada berapa banyak orang di sana yang sudah jadi anak Tuhan. Amin. Mungkin butuh 10 tahun, mungkin butuh 20 tahun. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah dikalahkan. Haleluya, ya. Jadi semua kita apalagi yang kemarin sudah ikuti training penginjilan, tetap berkobar-kobar buat Tuhan Yesus, amin. Sekalipun ketika engkau mau memberitakan Injil ada halangan. Sekali lagi saya mau ingatkan DNA Yesus adalah DNA yang mengatasi tembok. Amin. Murid-murid Kristus akan meluaskan Kristus melampaui segala pembatas serta menyatakan kebesarannya dalam segala situasi. Haleluya, kita tidak perlu baca ayatnya, saudara bisa catat dan baca sendiri ya. Sekarang ke bagian C. Kecuali tentang dahan yang berbuah-buah, saudara, dan sebagai pohon yang di tepi mata air, maka ayatnya tadi di atas berbicara juga tentang adanya pemanah-pemanah. Ya, dikatakan di sana di ayat 23 dari Kejadian 49, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Haleluya, ketiga ini saudaraku. Pemanah-pemanah menyerbunya. Yusuf alami penderitaan hidup, tetapi dengan respon yang tepat. Ada pemanah-pemanah, ada orang yang menyakiti, ada orang yang memanah kita, ada orang yang menyerbu mungkin. Itu terjadi pada hidup Yakub, itu terjadi pada hidup Yesus.
mungkin itu pun terjadi dalam hidup kita. Amin. Tapi tentulah yang kita alami tidak seberat yang Yesus alami. Ya, entah masih berapa persennya dari yang Yesus alami, 10% kah? 20% kah? Ya, nyampe enggak 50%? Kayaknya sih belum nyampe 50%-nya ya. Penderitaan-penderitaan kita ini saudara-saudara ya. Segala sakit, segala kepedihan yang saudara dan saya alami saudaraku. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika menderita dan diserang, semakin ia menjadi kuat dan kokoh. Ini perlu respon yang tepat. Perlu respon yang tepat. Jangan sampai ada serangan, ada masalah, ada penderitaan, kita patah. Bukannya kokoh. Yang Tuhan mau adalah ketika ada penderitaan, itu membuat kita lebih kokoh, lebih kuat. Amin. Maka ini orang-orang yang seperti ini haruslah orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan. Orang-orang yang punya pikiran, bukan pikiran yang negatif ya. Berpikirnya tepat, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Pastilah engkau akan menjadi kokoh dan kuat. Seperti apapun penderitaan yang datang dalam hidup kita. Kesulitan-kesulitan yang datang dalam hidup kita. Kita akan jadi kokoh, jadi kuat. Kokoh imannya, ya, kuat percayanya kepada janji-janji Tuhan. Bahwa dialah yang menolong kita. Nah, untuk ini saudaraku, kita harus belajar menghindari pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang keliru. Kepercayaan-kepercayaan kita yang salah. Itu harus dibuang. Bagaimana kita tahu itu benar atau keliru? Uji dengan firman Tuhan. Ya, uji dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Nah, makanya kita harus jadi orang-orang yang suka membaca firman. Tahu ada firman ini, tahu ada firman itu. Oh, Tuhan maunya begini gitu. Jadi ketika kita ada masalah, kita tinggal cek kepada firman-firman yang kita sudah tahu, yang kita sudah baca, yang kita sudah renungkan. Maka kita tahu, oh saya tidak boleh bersikap seperti ini. Saya tidak boleh menyimpan kesalahan orang, contoh. Ya saya tahu dia salah, tapi Tuhan ajarkan saya mengampuni. Bayangin saudaraku, kita lagi berbeban berat dengan persoalan hidup. Ditambah lagi dengan menyimpan kesalahan orang. 1, 2, 3 itu cuma nambah-nambah beban dalam kehidupan. Betul? Betul? Jadi bagaimana kita merespon dengan tepat? Makanya pikiran kita ini harus diisi dengan firman, saudara-saudara. Itu menolong hidup kita untuk kita tahu sikap apa yang harus saya ambil. Berpikir seperti apa yang seharusnya saya lakukan. Yang seperti ini salah, saya buang. Yang seperti ini salah, saya buang. Jangan sampai kita digerogoti oleh pikiran-pikiran yang busuk, yang kotor, ya, yang tidak sesuai firman. Bahkan kita lewat firman Tuhan, lalu ada persoalan kehidupan, lihat lagi dari firman Tuhan, lalu ada lagi persoalan kehidupan. Itu semua sedang menggodok kita supaya kita dapat menghasilkan yang disebut buah roh. Betul saudara? Betul saudara? Jadi yang benar itu ketika ada penderitaan, ada masalah, ada pemanah-pemanah untuk hidup kita, bukannya kita komplain. Dia sih jahat sama saya, si itu sih begini ke saya, si ono sih begini sama saya, makanya saya jadinya gagal. Salah. Kalau kita punya sikap seperti itu, kita menyalahkan pemanah. Coba lihat sikapnya si Yakub. Apa yang firman Tuhan tadi katakan kepada Yakub? Walaupun, sekalipun,
Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya. Namun panah Yusuf tetap kokoh. Dia nggak nyalain orang. Amin. Siapa di sini punya kebiasaan menyalahkan orang lain? Hari ini bertobat. Kalau engkau pengen hidupmu berbuah, jangan punya kebiasaan menyalahkan orang. Amin. Itu satu ciri engkau punya penghalang untuk berbuah. Kalau kita banyak nyalahin orang. Jangan. Contoh Yakub, Yusuf. Dia tidak sibuk nyalain orang. Dia tidak sibuk, gue matiin nih ya pemanah ya. Si pemanah nih gara-garanya gue matiin. Nah. Dia gak sibuk dengan orang lain. Dia berpikir bagaimana aku harus tetap kokoh. Dia berpikir bagaimana supaya lengan tanganku tinggal lihat. Artinya tetap kuat, tetap berotot. Itu yang dia pikirkan. Amin saudara-saudara. Kesehatan rohanimu. Pikirkan itu. Daripada engkau berpikir tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Pikirkan apa yang menyehatkan aku. Kalau aku berpikir seperti itu, apakah aku akan sehat atau aku akan goyah? Oh kalau begitu nanti aku bisa jadi goyah. Oke kalau gitu jangan berpikir seperti itu. Lemparkan keluar pikiran-pikiran yang mengganggu. Lalu bagaimana panahnya tetap kokoh dikatakan di sini saudara? Ya, tetap kokoh dan lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung ayahnya. Siapa pelindung Yakub? Kita sudah baca kisah Yakub. Mulai dari larinya dia dari perkemahan ayahnya menuju Padan Aram. Sampai kembalinya dia dari Padan Aram ya, ke tanah perjanjian. Siapa yang menjadi maha kuat buat Yakub? Tuhan. Dan Tuhan berkali-kali menyatakan dirinya. Aku hadir dekat dengan engkau Yakub. Engkau tidak sendirian. Itulah saudaraku dikatakan di sini. Yang menjadi pertolongan buat Yusuf adalah Tuhan ayahnya. Tuhan yang disembah ayahnya. Yang berpuluh-puluh tahun menyertai ayahnya. Yang berpuluh-puluh tahun memberikan pertolongan. Kita sudah dengar kisahnya berbulan-bulan saudara. Bagaimana Tuhan hadir dan hadir lagi dan hadir lagi. Menguatkan dan menguatkan dan menguatkan lagi. Dan menunjukkan segala kebaikannya buat Yakub. Dikatakan di sini, dialah yang dipercaya oleh Yusuf, anak Yakub ini. Amin saudaraku. Ada di sini anak-anak yang engkau punya orang tua. Engkau tahu orang tuamu punya Tuhan Yesus. Orang tuamu mengandalkan Yesus. Orang tuamu ditolong oleh Yesus. Dan Yesus yang dipercaya orang tuamu hari ini menjadi sumber pertolonganmu juga. Amin. Haleluya. Berbahagialah kita yang punya orang tua, Tuhan ya adalah Yesus Kristus. Ya, kita akan bisa mengikuti teladan yang orang tua kita kasih. Karena dia memang satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan. Yang maha kuat pelindung ayahnya. Haleluya. Jadi saudara, kalau ada penderitaan gak usah menyalahkan Tuhan. Dan menyalahkan masalah. Dan menyalahkan orang-orang. Tidak perlu. Jalani penderitaan itu dengan respon yang tepat. Itu yang menentukan. Ya, bukan jenis penderitaan yang enakan sih itu ya. Dia sih memang kesian juga tuh, tapi mendingan dia persoalannya daripada saya. Nggak perlu kita seperti itu. Atau mendingan gue juga ya, dia lebih berat tuh.
daripada gue sakit hati sih tapi kayaknya mendingan daripada dia. Bukan itu, bukan soal berapa beratnya persoalan atau siapa saja yang ada dalam persoalan-persoalan kita. Bukan itu masalahnya. Tetapi apakah kita dapat tetap menjadi kokoh dan kuat dan punya otot yang tetap liat. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat. Atau di yang ketiga ini jam berapa ini ya? Mungkin satu ayat kita bisa baca ya. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 1. Tolong bisa dibuka dari belakang. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Bisa? Dua Timotius 2 ayat pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya. Tuhan gak mau kita banyak mengemukakan alasan. Apapun yang engkau alami, apapun penderitaanmu, Tuhan minta jadilah kuat. Amin. Amin. Itu mental kita, anak-anak Tuhan. Itu kepercayaan kita kepada Tuhan yang maha kuat. Kalau kadang kita rasa lemah, kadang kita rasa capek, lari sama Tuhan. Tuhan, aku rasanya mulai lemah nih, gak kuat nih. Engkaulah kekuatanku, engkaulah sumber kuatku. Kuatkan aku Tuhan, bekerjalah atas aku, maka aku kuat. Amin. Sikap-sikap seperti itu yang Tuhan mau kita lakukan. Itu baik buat rohani kita. Itu baik buat mental kita. Itu juga jadi baik buat tubuh kita. Amin. Mau semua belajar? Ya, ini apa yang Rasul Paulus mengingatkan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita bukan kuat karena kuat kita sendiri. Kalau kuat kita sendiri mah ada batasnya. Pasti ya, ada waktu-waktu kita merasa lemah, down. Itulah kita manusia yang terbatas. Tetapi firman mengajarkan kita, engkau terus dapat kuat oleh karena kasih karunia Kristus Yesus. Amin. Ya, soal kasih karunia minggu lalu kita sudah belajar. Minggu lalu apa 2 minggu lalu tentang Asher ya. Bagaimana di sanalah penuh limpah dengan segala kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sekarang kita kembali lagi kepada materi kita tadi. Ya. Sekarang bagian yang D ya. Dilimpahi berbagai macam berkat. Nah, kita baca saudaraku, ini ayatnya panjang dan indah loh. Isinya indah banget gitu ya, makanya saya pengen kita baca semua ya. Ulangan 33 ayat 13 sampai 17. Ulangan 33 ayat 13 sampai 17. Kita buka ayat ini, kita baca dengan menikmatinya. Indahnya ayat-ayat ini saudaraku. Ulangan 33 ayat berapa tadi kata saya? Ya, terima kasih. Yo, tentang Yusuf ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit. Dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah.
dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Masih belum selesai, 17. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang yang puluhan ribu, dan itulah orang Manase yang ribuan. Efraim dan Manase adalah anak dari Yusuf. Jadi apa berkat yang dinyatakan oleh Musa di ulangan ini? Berkat bagi Yusuf, masa depan Yusuf sampai dengan anak-anaknya. Anak-anaknya saja punya puluhan ribu dan ribuan. Indah ya? Amin. Amin. Keindahan hidup Yusuf dimulai dengan penderitaan. Jadi saudara-saudara yang alami penderitaan, jangan putus asa. Amin. Tuhan janji yang indah buat hidup orang percaya. Yang penting beresponlah dengan tepat. Maka keindahan yang dari Tuhan itu datang dalam hidup kita. Karena di depan kita masih ada anak-anak, masih ada cucu-cucu, masih ada keturunan-keturunan. Ya, supaya keindahan Tuhan itu dapat dirasakan oleh mereka semua. Amin semuanya. Haleluya. Ya, hidup kita aja masih berapa lama? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Mungkin ada lagi yang lebih indah dari hari ini yang Tuhan beri buat hidup kita. Amin. Amin. Ya, kita selalu punya pengharapan sedemikian di dalam Tuhan. Haleluya. Lalu apalagi yang dikatakan di sini di bagian D. Diberkati dengan berkat sorgawi yang sangat berharga. Ya, kalau mau dibayang-bayangin itu yang seperti itu teh kayak apa gitu ya, yang dari langit, yang dari samudra raya. Wow, luar biasa. Ada hal-hal yang tidak kita bisa bayangkan yang terjadi pada kita. Ya, saudara-saudara yang hari ini diberkati, mungkin 5 tahun yang lalu engkau tidak tahu bahwa hari ini Tuhan memberkatimu seperti sekarang. 10 tahun yang lalu engkau tidak dapat membayangkan. Ternyata berkat Tuhan hari ini di luar dari apa yang dapat kita bayangkan. Demikian juga berkat Tuhan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, hari ini kita tidak dapat membayangkannya. Tapi percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang maha kuat yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Yang kedua, diberkati juga dengan embun, ya, rahmat dan kasih setia Allah. Ada rahmat Tuhan untuk segala dosa kita. Ada selalu rahmat Tuhan yang baru. Juga ada kasih karunia Tuhan, pemberian-pemberian dari Tuhan. Itu Tuhan sediakan, ya. Tinggal bagaimana kita meresponnya, saudara-saudara. Diberkati dengan berkat tersembunyi di bawah tanah. Lambang Kristus sebagai aliran air hidup, ya. Lalu diberkati dengan berkat buah dada dan kandungan, bicara tentang melahirkan anak-anak rohani dan membesarkan dalam hayat, dalam hidup yang ilahi, kehidupan yang rohani. Jadi saudaraku, berkat Tuhan atas Yusuf itu sungguh-sungguh limpah ruah, meliputi semua aspek kehidupannya. Begitu juga berkat Tuhan yang Tuhan janjikan untuk umatnya. Amin. Amin. Tapi mau enggak kita
seperti Yusuf yang selalu menempuh cara-cara yang diperkenan oleh Bapa, yang menyebabkan Tuhan selalu menyertai dia, selalu membuatnya berhasil. Itu kan hebat banget saudara. Ayat firman berkata, apa yang diberbuat Yusuf selalu disertai Tuhan dan dia selalu berhasil. Saya rindu banget ya. Sejak saya teens dengar firman Tuhan tentang Yusuf, saya sangat rindu. Saya bilang, Tuhan, saya mau seperti Yusuf. Tolong saya. Saudara mau seperti Yusuf? Di mana sekarang saudara sedang berdiri? Apakah di dalam penderitaan yang rasanya makin banyak? Gue rasanya makin dekat sama Tuhan, penderitaannya makin banyak. Bukan karena dekat sama Tuhan penderitaanmu makin banyak. Itu memang jalan yang Tuhan sudah sediakan. Penderitaan bertambah-tambah. Bukan karena dekat sama Tuhan jadi penderitaannya banyak. Betul? Itu memang sudah jalannya. Tapi bersyukurlah ada Tuhan yang menyertaimu. Sehingga engkau dikuatkan. Amin. Dan teruslah menjalani kehidupan ini ya di dalam cara-cara yang sesuai firman Tuhan. Maka berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Bahkan semakin hari semakin dilimpahi oleh berbagai macam berkat Tuhan yang kita lihat hari ini. Di sini aja ada 4 macam lah kira-kira kategorinya: berkat sorgawi, ya, berkat embun rahmat kasih setia yang bisa dirasakan setiap hari. Ada berkat-berkat tersembunyi di bawah tanah, ya. Lambang Kristus yang terus menerus saudaraku setiap hari memberikan kepada kita air hidup. Kita enggak pernah haus, kehausan, enggak pernah kering. Siapa yang pernah bilang, saya merasa kering? Wah, hati-hati. Kalau udah bilang kering berarti engkau enggak dekat sama mata air. Dekatlah sama Tuhan, carilah Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Dia. Langsung begitu kita dekat dengan mata air, kita minum air itu langsung pasti seger. Betul saudaraku? Nah itu yang penting. Apalagi ya berkat berikutnya adalah kita melahirkan anak-anak rohani. Ya, membesarkannya di dalam hayat ilahi. Kita mungkin punya anak hari-hari ini saudara. Mari kalau kita dekat dengan mata air, dekat dengan Tuhan, Tuhan pakai kita untuk mengairi rohani anak-anak kita. Ya, siapa yang punya anak masih muda-muda, masih sekolah minggu, itu betul-betul saudaraku nikmati ketika mereka sekolah minggu, dekatkan mereka kepada Tuhan. Remaja, ya remaja tuh masih mau diatur sama mama papa, remaja ya, SMP. Itu kasih mereka dekat dengan teens, dengar firman Tuhan, ada dalam aktivitas-aktivitas yang rohani. Jangan sia-siakan kesempatan di masa teens, karena itu masa mereka sudah mulai besar tapi masih mau dengar orang tua. SMA, nah SMA sudah mulai banyak pertanyaan, banyak sanggahan-sanggahan dari anak. Tapi masih lumayan lah kalau SMA. Betul saudaraku? Jangan biarkan kita lewati masa-masa untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. Karena kalau mereka sudah bekerja, apalagi sudah bagus di pekerjaannya, sudah mapan di pekerjaannya, itu sudah lebih sulit untuk kita bisa mengingatkan anak-anak kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Mereka sudah punya pikirannya sendiri-sendiri. Jadi jangan sia-siakan waktu-waktu kehidupan dari anak-anak kita. Ya, amin. Juga Tuhan mau beri kita anak-anak rohani. Terpuji nama Tuhan, mari tim PW maju ke depan. Kita belajar dari apa yang sudah kita dapatkan, semua ini untuk berkat Tuhan tercurah atas hidup kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita semua, amin. Ya jangan sampai kita meragukan kasih Tuhan. Tuhan sih terus mengasihi kita, terus mengasihi kita. Dan mau menunjukkan jalan yang terbaik buat kita semua. Haleluya, yuk kita menyanyi.
Kita datang kepada Tuhan. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Mari Haleluya. umat Tuhan sedang bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jemaat Tuhan, inilah waktu yang terbaik untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Di mana posisi kita hari ini? Apakah engkau sedang berusaha menaiki tembok yang menghalangimu? Apakah engkau sedang kekurangan kekuatan? Apakah engkau sekarang sedang berjalan lagi menempuh berkat-berkat Tuhan? Di mana posisimu? Engkau dan Tuhan yang paling tahu. Mari datang kepada Dia dengan respon yang tepat. Jangan takut, jangan menyesali, jangan berpikir yang negatif tentang orang, tentang siapapun juga. Inilah kesempatan Tuhan yang penuh kasih karunia, mau menguatkan engkau, mau membimbing engkau. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh, berdoalah kepada Dia yang menjadi sumber kekuatan, penolongmu, bahkan gunung batumu. Haleluya. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Nyanyikan dengan iman, Setia amin, menopangku, berseru, haleluya, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan, ya Tuhan, keadaanku, dalam tangan-Mu
Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami, yang kuat, yang perkasa, yang dapat kami andalkan. Engkau hidup ya Tuhan, bagaikan mata air kami setiap hari. Kami butuh Engkau, bekerjalah dalam kami, isilah hidup kami dengan perkataan-Mu yang hidup, perkataan yang menguatkan. Kita ya rabata gaya labasane, buat semua umat-Mu yang hadir, ya Yesus. Kuatkan kami, haleluya. Kami bertumbuh di dalam-Mu, haleluya. Oh, ada berkat-berkat-Mu Tuhan yang Engkau janjikan bagi hidup kami, yang mengandalkan Engkau, setia lakukan firman-Mu. Haleluya, oh Yesus Tuhan. Kami umat-Mu minta ampun kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau kami punya respon yang salah ketika penderitaan datang lewat orang-orang, lewat situasi-situasi. Ampuni kami. Kami kurang melihat kepada Tuhan. Kami kurang minta hikmat dari Tuhan. Kami banyak kali melakukan kesalahan-kesalahan. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami mengerti semua penderitaan yang Engkau izinkan terjadi untuk membentuk kami, supaya buah roh itu terbentuk dalam kami. Supaya buah roh itu yang tampil dari hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami. Kami dapat memintanya setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Kami dapat meminta kepadamu. Ampuni kami kurang berdialog dengan Engkau. Kami kurang mengandalkan Engkau. Kami kurang mengingat Engkau. Mulai hari ini ubahkan kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami umat-Mu lagi kepada sumber berkat, yaitu Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan dan pengharapan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga mau mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, atas Tuhan training penginjilan yang sudah kami lakukan selama 2 kali Bapa. Terima kasih terus bahwa setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, hati yang rindu, hati yang haus untuk menjangkau, melihat Tuhan sekeliling kami. Bapa, berikanlah hati-Mu itu kepada setiap jemaat-Mu, agar setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, lebih lagi Tuhan terbeban akan jiwa-jiwa. Kami berdoa saat ini, kalau ada di antara kami Tuhan, para umat-Mu Tuhan, yang berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami
Hancurkan setiap penghalang Tuhan yang ada di depan kami, yang untuk kami melangkah lebih, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, halangan-halangan apapun yang di depan kami, yang mengikat kami Tuhan, pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan Tuhan, ikatan-ikatan Tuhan yang membuat kami tidak dapat melangkah Tuhan untuk melaksanakan amanat agung ini Bapak. Kami percaya Tuhan, saat kami berharap kepadamu, disitulah campur tangan Tuhan yang bekerja. Ada kegerakan Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah umatmu GKP ini Bapak. Taruhkan hati, berikan hati Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa ini Bapak. Korapakarasina karataka. Biarlah rohmu Tuhan, bawa kami bergandengan tangan satu dengan yang lain. Bersehati Tuhan, tidak ada melihat kelemahan satu dengan yang lain. Tetapi hati kami berfokus Tuhan, memenangkan jiwa. Memenangkan Tuhan, kerajaan-Mu boleh turun atas keluarga kami, atas lingkungan kami. Di mana Engkau tempatkan kami. Kami merebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari semua berdiri, kita angkat tangan kita kepada Bapa, Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh dengan kasih bagi umat-Mu. Kami mengucap syukur, sebentar kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Dan kami percaya kasih-Mu selalu menyertai kami, selalu ada buat kami. Dan kasih karunia Tuhan Yesus juga limpah, limpah, limpah atas hidup kami, atas keluarga kami, dan persekutuan di dalam Roh Kudus mengeratkan kami satu dengan yang lain, membawa kami saling mengampuni, saling memaafkan, saling membantu, saling mendoakan. Maka Tuhan, terima kasih, kami pulang dengan penuh damai sejahtera sukacita. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman dan dikuatkan di dalam Dia. Saya mengucapkan, kami dari GKP Yerusalem mengucapkan selamat datang kepada Ibu Linda Sow. Apakah bisa bangkit berdiri Ibu Linda? Selamat datang Ibu, kami sangat senang menyambut Ibu untuk berkumpul bersama beribadah dengan kami, dan kami harapkan minggu depan juga dapat kembali bersama beribadah di tempat ini. Mari kita sebentar juga akan melihat video pengumuman. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berakar ke bawah.